Berikutnya kami persilakan ada Pak Sahidin. Boleh berdiri Pak Sahidin dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis bahwa kita harus memuliakan tetangga, fal yukrim jarahu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita batasan-batasan dalam bertetangga agar hubungan kita tetap baik dalam bertetangga. Mungkin kalau tetangga kita baik ya alhamdulillah, mau seperti apapun kita tetap terjaga baik. Tapi kalau bagaimana kita bertemu tetangga yang kadang perbuatan baik kita saja dipandang salah gitu, apalagi kita berbuat salah. Nah, seperti apa kira-kira batasan-batasan yang Islam ajarkan dalam kehidupan bertetangga? Seperti itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahidin, boleh duduk kembali. Bagaimana Ustadz Arifin? Batasan-batasan dalam bertetangga. Iya. Batasan-batasan dalam bertetangga. Memang bertetangga ini karena kita ini banyak banget tetangga ya. Jadi kompleks gitu. Masalahnya itu selalu ada aja. Bahkan kadang-kadang sehari bisa 3 kali kita punya singgungan dengan tetangga. Jadi kalau ditanya batasan, ya yang pertama kita perlu tahu dulu siapa yang disebut tetangga gitu kan, supaya kita tahu. Memang tidak ada hadis yang sahih menyebutkan gimana sih orang yang berhak kita sebut tetangga. Ada hadis tapi tidak sampai pada derajat hasan. Riwayat Tabrani itu mengatakan Nabi menyampaikan bahwa tetangga itu arba'una daron hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha. 40 rumah sono, 40 rumah sini, 40 rumah sono, 40. Berarti jumlahnya berapa tuh? 160. Kalau 160 itu berapa RT? Ya kurang lebih 1 RW ya. Kurang lebih ya 160 kakak atau 2 RT. Makanya pas di tempat kita rukun tangga tuh, 1 RT. Karena memang Imam Syafi'i menyampaikan kalau untuk masalah definisi tetangga al-jar itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan kita. Nah kalau kita udah ada tuh rukun tangga. Nah ini yang perlu kita jaga nih. Kalau tadi pertanyaannya, nih gimana batasannya? Kalau spesifik pertanyaannya, kalau saya berbuat baik, kadang-kadang dia aja pandangannya udah enggak benar. Apalagi kalau kita berbuat buruk. Yang pertama, kalau kasusnya seperti itu, kita harus introspeksi dulu deh. Ya, introspeksi. Perbuatan baik kita kira-kira memang baik tidak untuk dia. Itu lebih aman daripada kita nyalain dia. Udah dikasih masih aja marah-marah. Wah, begitu. Ternyata kita ngasihnya sop kambing. Nah tetangga punya darah tinggi. Nah kira-kira sop kambing enak buat kita, tapi buat tetangga yang darah tinggi, nah dia pasti ini pengen saya cepat mati. Nah kan begitu tuh. Ya, ini penting. Pulang dari umroh, ya, tahu tetangga kita itu nggak pernah baca Quran, nggak tahu alif ba ta. Kita bawainnya mushaf Al-Quran. Nah, ini ngejek. Nah, kan kadang-kadang begitu. Niat kita mah baik. Niat kita baik, tapi niat baik juga harus diikuti dengan benar. Makanya dilihat, nih saya mau ngasih nih, kira-kira gimana ya? Nah, ini kalau saya kasih manfaat nggak ya? Ini kalau saya kasih dia senang nggak ya? Jadi jangan cuman berbuat baik, tapi mikirin. Itu satu. Yang kedua, namanya kita sama manusia bukan sama robot. Kalau sama robot bisa kita program. Ini saya kasih, terima. Wah gitu kan, kayak robot di tempat parkir. Kita kasih kartu trek, ya udah kalau duitnya ada, terima dia buka. Ya udah begitu aja, itu robot. Tapi kalau manusia, kadang-kadang kita lagi baik, dia lagi marahan sama bininya. Makanya kita senyum, dia cemberut, senyum. Wah, begitu ya. Tuh, ya. Karena kita nggak tahu kondisi dia, maka jangan peduli dengan apa yang ada pada dia. Yang penting kita sudah niatkan berbuat baik. Memang berat, tapi itulah dia. Ya, kalau kita semuanya mau ngikutin, yang paling menang duluan siapa? Setan. Ya, memang setan sengaja tuh jangan sampai nih tetangga baikkan sama tetangganya. Sebab kalau tetangga nih baikkan sama tetangganya, yang nggak dapat pengikut, yang nggak dapat follower, setan.
Ya memang bukan ringan, kita udah buat baik, dia masih aja balas begini. Nggak apa-apa, udah bismillah, tahan. Datang ke banyak guru, tanya, minta nasihatnya. Ini gimana ya saya punya tetangga begini, ya udah berbuat baik, ya, tapi dia masih aja balasannya dengan yang nggak sesuai. Nah, yang penting batasan kita tetap berbuat baik. Nah yang terakhir, kalaupun kita punya tetangga yang buruk, jangan kita nodai kehormatannya. Ya, ini penting nih. Sebab kadang-kadang pinter banget nih setan. Begitu tetangga kita buruk, wah udah begitu ketemu pas lagi nggak ada dia, kesempatan dah. Tuh kesana dia nggak datang kenapa? Dia memang begitu. Oh rame tuh, panjang tuh ceritanya, 2 jam ngomongin dia. Ini kehormatannya ternodai. Jangan. Lebih baik bawa ke doa udah. Bismillah ya Allah. Hamba punya tetangga model begitu ya Allah. Kalau bisa cepet dia pindah. Enggak ya. Doanya begitu. Doanya cepet dia dapat apa? Hei ya Allah luar biasa tuh. Cepet dapat hidayah. Hidayahnya begitu ya. Sambil gemes tapi Ustaz. Sambil gemes hidayah. Tapi kalau dapat hidayah enggak, itulah pokoknya udah aduin aja sama yang punya dah. Ya. Kan ada anekdotnya ya. Kalau kita takut sama anjing, ya kira-kira kita apain tuh, ya supaya anjingnya nggak gonggong ke kita. Ngomong sama yang punya, anjing lu, gitu ya, urusin, jangan ini, aman udah dibawa, kita aduin dah sama yang punya. Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang membolak-balikkan hati. Ya, kalau kita ada yang salah, mudah-mudahan kita yang dibenerin. Kalau dia ada yang salah, dia dibenerin. Kalau memang ternyata nggak bisa bener nih di dunia, mudah-mudahan dijadikan sesuatu yang bisa membuat kita tidak terjebak pada kesalahan berkat atau sebab masalah itu. Baik. Gitu wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho atas jawabannya.